Oke, satu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa kembali bersua di Google Meeting pembelajaran matematika. Oke. Untuk lebih berkahnya kegiatan kita pagi ini, Ustadz minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Ustadz minta Ananda Kaisar memimpin doa. Silakan Ananda Kaisar. Ustaz. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa sebelum belajar dimulai. Coba dibaca saja. Ya Allah, tambahkanlah pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oke, lanjut. Jadi pekan lalu kita sudah mempelajari tentang pembulatan dan operasi hitung campuran. Ya, jadi materi itu sudah selesai ya. Jadi sekarang hari ini kita pindah ke materi yang baru. Pindah materi yang baru yaitu KPK dan FPB. Jelas suaranya Ustaz? Oke. Jadi kenapa? Kenapa Halika? Oke, sebelum kita lanjut, ya Ustadz, bagaimana semangatnya kalian hari ini? Ya, saya harap semua ikut merespon ya. Oke, bagaimana kabarnya Ananda kelas 4A hari ini? Semangat semua ya. Oke. Itu tadi menandakan bahwa kalian sudah siap untuk belajar, tapi belum sepenuhnya. Ya, karena orang belajar itu butuh semangat dan konsentrasi. Oke, jadi sekarang saya mau coba cek lagi konsentrasi kalian. Apakah sudah konsentrasi semua atau belum? Oke. Kalau ada kata ustadznya dilakukan. Kalau tidak ada kata ustadznya jangan dilakukan. Bisa dipahami? Oke. Coba ya, konsentrasi. Kata ustadz tepuk satu kali. Bisa. Kata ustadz tepuk 2 kali. Tepuk 1
satu kali. Oke, ada yang tepuk ya. Ada yang tepuk. Padahal tidak ada kata ustadznya ya. Siapa tuh kresek-kresek bunyi audionya? Oke, selanjut ya. Kata ustadz tepuk 2 kali. Kata ustadz tepuk 1 kali. Tepuk lagi 1 kali. Oke. Oke, jadi sudah konsentrasi semua ya. Oke, sebelum selanjut saya minta semua unmute, di mute semua audionya supaya kita belajar bisa lebih tenang lagi. Ayo silakan ibu dulu audionya nak. Oke, sebelum saya lanjut, tolong dulu di mute audionya nak. Di mute audionya. Oke. Masih ada yang belum mute audionya. Halika sama Raka. Halika, Raka sama Andi. Tolong di mute dulu audionya nak ya. Oke. Andi Muhammad Alfariski, tolong dulu di mute audionya nak ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi KPK FEB yang kita mau pelajari, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita mau pelajari KPK FEB? Apa sih gunanya dalam kehidupan kita? Ada tidak manfaatnya? Nanti kita akan ulas lebih lengkap di materi yang akan saya bawakan ya. Ustadz presentasikan dulu ya. Jadi hari ini sudah 12 orang yang masuk. Ya, jadi masih ada 12 orang teman kalian belum masuk ya. Jadi kita sambil mulai pembelajarannya sambil kita tunggu juga teman-teman kalian masuk. Itu ada itu keberagaman. Nah, jadi kita harus tahu dulu manfaatnya dari keberagaman. Manfaat yang Oke, sudah kelihatan? Jadi kalau banyak untuk keberagaman sudah kelihatan nak? Belum. Oke. Udah. Apa sih tulisan yang kelihatan bisa dibaca? Oke. Faktor dan kelipatannya. Jadi hari ini kita mempelajari materi kelipatan. Ya. Bisa Mi? Oke. Faktor dan kelipatan. Oke, selanjutnya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ustadz minta salah satu di antara kalian membaca apa tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, coba Halika, dibaca Halika. Dapat menentukan kelipatan dan faktor dari suatu bilangan, dapat menentukan faktor mana dari suatu bilangan, dapat mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan, dapat menghindar. Oke, itu Ina ya. Jadi itu tujuan dari kita hari ini ya. Ada 4 ya. Insya Allah kalau kalian fokus, kalian konsentrasi, bisa tercapai semua tujuan belajar kita hari ini. Oke, terus apa manfaat bagiku? Apa manfaat bagiku?
bagi kalian kalau sudah belajar materi ini pada kehidupan sehari-hari. Oke, coba Ustadz minta salah satu dari antara kalian membacanya. Ananda Kaisar, coba Anda Kaisar. Ya, dibaca nak. Ustad, Ustad, Ustad. Faktor dan kelipatan memudahkan kita dalam membagi, mengelompokkan beberapa jenis benda dengan sama banyak dan melakukan dua kegiatan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Bilangan prima digunakan dalam ilmu kriptografi untuk melakukan enkripsi data. Aplikasinya memegang peranan yang penting terkait keamanan data seperti Oke, terima kasih. security Jadi kalian sudah lihat kan dan banyak lain-lain. manfaatnya ya kita belajar materi ini. Jadi di samping kalian bisa membagi dengan baik, kalian juga bisa ya materi bilangan prima itu bisa digunakan dalam pembuatan antivirus, ya, dalam pembuatan sistem keamanan di perusahaan-perusahaan seperti di bank dan lain-lain, ya, seperti itu. Jadi materi ini sangat bermanfaat jika kita bisa menguasainya dengan baik, bisa memahaminya dengan baik, kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjut. Nah, jadi sebentar ada tugas ya. Nanti kalian bisa buka LKPD namanya ya, lembar kerja peserta didik atau tugas yang dikirim di Google Classroom. Ya, jadi kalian dengarkan dan ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik ya, sama jadi dengan tugas. Dan selama oh iya, nah silakan. Iya, silakan. Jadi kalian dengarkan dan simak baik-baik penjelasan Anda dari guru sebelum mengerjakan LKPD-nya ya, agar bisa menyelesaikan LKPD dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Oke, yang pertama, pengertian faktor. Ya, pengertian faktor. Ini apa pertama yang kita kuasai ya. Faktor adalah bilangan asli yang membagi bilangan lain yang menghasilkan bilangan asli. Misalkan, bilangan 8 dapat dibagi 1. Bisa tidak 8 dibagi 1? Berapa 8 dibagi 1, nak? 8 ya. Oke. Bisa 8 dibagi 2 dapat 4. 8 dibagi 4 dapat 2. Ya. Jadi 1, 2, 4 dan 8 bisa dibagi dengan 8. Maka dikatakan faktornya 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Jadi seperti itu maksudnya nah ya, itu namanya faktor. Jadi bilangan asli yang membagi bilangan lain yang menghasilkan bilangan asli juga. Terus asli Ustaz. Bilangan asli itu bilangan dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi 0 masuk ke bilangan asli. Ada yang bisa jawab? Apa yang masuk bilangan asli? Ya, jadi 0 itu tidak masuk bilangan asli 0 ya. Oke, seperti itu. Jadi
Yang masuk bilangan asli cuma angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai jutaan, sampai miliaran. Nah, itu bilangan asli. Oke. Terus bagaimana Ustadz kalau hasil baginya bilangan desimal atau pecahan? Nah, kalau hasil baginya desimal atau pecahan, maka tidak termasuk faktor ya, tidak termasuk faktor. Contoh, 7 dibagi 2. 7 bagi 2 itu 3,5. Maka 2 ini nak, untuk bilangan 7 dia bukan faktornya 7 ya. Jadi 2 bukan faktornya 7. Karena 7 bagi 2 hasilnya desimal. Terus 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 2,6. 2,666 ya. Berarti 3 ini bukan faktornya 8. Karena hasil baginya itu desimal. Makanya 3 itu bukan faktornya 8. Seperti itu nah ya. Itu namanya faktor. Oke, saya mau tanya kalian. Sebelum selanjut ya. Berapa faktornya 4? Ada bisa jawab? Sebutkan faktornya 4. Kaisar bisa jawab, Kaisar? Jadi kalian cari perkalian yang hasilnya 4. 1 dikali 4. Terus berapa kali berapa lagi yang hasilnya 4? Ya, 2 kali 2. Oke, berapa jadi faktornya 4 ada berapa nak? 1. Faktornya 4 ada 3. Ya, 1, 2 dan 1, 2 dan 2 kali 2. 4. Ya, 1, 2 dan 4. Jadi faktornya 4 ada 3 ya. 1 karena bisa dibagi 1, 2 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 4. Jadi ada 3 faktornya. Oke, selanjutnya 4. saya mau tanya siapa nih? Halika. 4. Coba sebutkan faktornya 6. Faktornya 6. Jadi Halika pikirkan perkalian yang hasilnya 6. Perkalian yang hasilnya 6. Ya. Coba Halika. Iya nak, faktornya 6. Iya. Ya, Kaisar mau menjawab. Tunggu Halika dulu ya. Bisa Halika? Iya. Iya. Faktornya. Jadi kalian pikirkan perkalian yang hasilnya 6. Jadi kalau suruh cari faktor, pikirkan perkalian berapa yang hasilnya 6. Faktornya 6, Ustaz. Faktornya 6. 1 kali 6. 1 kali 6. Apa lagi? 2 kali 3. 1 kali 6 sama 2 kali 3. Ya. Jadi berapa faktornya 6? Nah, ada berapa faktornya 6? Coba sebut faktornya 6. 1 kali 8. 1 kali 3. 2 3 kali 2. 3 kali 2. 1 lagi 6. 6. Jadi ada 4 nah ya. Betul, ada 6. Oke, betul. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 6. Oke. Berarti sudah paham ya faktor nak ya? Bisa dipahami faktor. Jadi faktor itu dari perkalian nak ya. Kamu dapatkan. Ada 6. 1, Ya, 2, oke, kita lanjut ya.
6. Oke, sekarang pengertian kelipatan. Apa itu kelipatan? Jadi kelipatan itu hasil kali bilangan dengan bilangan asli. Jadi hasil kali bilangan dengan bilangan asli ya. Hasil kali bilangan asli dengan bilangan asli. Contoh, berapa kelipatan dari bilangan 3? Berapa kelipatan dari bilangan 3? Jadi yang kalian pikirkan adalah perkalian 3. Perkalian 3. Jadi suruh cari bilangan 3. Berarti ada dua cara. Bisa kalian pakai perkalian 3. Bisa kalian penjumlahan 3 ya. Contoh, bilangan 3 dicari kelipatannya berarti 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 4, 3 dikali 5. Seperti itu ya. Jadi saya berurutan bisa ditulis 3, 6, 9, 12, 15, 18. Seperti itu ya. Ya, bisa juga kalian tambah-tambah 3 saja. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15. Jadi boleh kalian pakai perkalian, boleh kalian pakai penjumlahan. Bisa dipahami nih kelipatan. Oke, coba kita tes ya. Siapa yang bisa sebutkan 5 bilangan kelipatan 2? 5 bilangan kelipatan 2. Ada yang bisa? 2. Ya. Terus. Ya. Oke. Thank you Kaiser ya itu ya. Jadi jawaban Kaiser sudah benar ya. Bisa dapat 100 ya Kaisar. Seperti itu jawabannya ya. Jadi kalau tanya kelipatan 2, kalian ingat perkalian 2 saja. 2, 4, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 2, seterusnya. Oke, Ustaz tes lagi satu kali. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan kelipatan 5 bilangan kelipatan 4? Kelipatan 4. Ayo, ada yang bisa? Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya, ya. 6, 16. Satu lagi. Ya, 2, 20. Oke, 100 ya. Betul jawabannya, betul. Jadi 8, kelipatan 4 berarti perkalian 4 yang kalian ingat. Seperti itu. Bisa dipahami materi kelipatan? Sudah paham kelipatan? 16. Saya? Oke. 20. Kita lanjut materinya ya. 20. Nah, sekarang bilangan prima. Pengertian bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Bisa. Jadi bilangan prima nandaku semua hanya bisa dibagi dengan 2 angka saja. Yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 dan 3 bilangan prima. Kenapa 2 dan 3 bilangan prima? Karena 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2. Betul? Oke. Sedangkan 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3. Jadi hanya 2 saja pembaginya ya, 2 saja. Terus, kenapa 4 bukan bilangan prima? Kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 itu ya, karena 4 itu bisa dibagi selain 1 dan 4 bisa juga dibagi 2. Jadi 4 selain dibagi 1 dibagi 4 bisa juga dibagi 2. Berarti 4 ada berapa pembaginya
4 pembaginya ada berapa? Karena hanya bisa membagikan 1 dan 4. 3. Karena 3 pembaginya atau 3 faktornya, maka 4 bukan bilangan prima. Terus 2 dan 3 berapa faktornya? 2 dan 3? 2 dan 3 masing-masing punya 2 faktor. Makanya dia disebut bilangan prima. Oke. Sekarang kita mau coba ya mengidentifikasi yang mana bilangan prima, yang mana bukan. Coba kita cek 5. Angka 5 bilangan prima atau bukan? 2. Prima. Kenapa? Apa alasannya, Nak? Prima. Karena 5 betul sekali. Hanya 2 pembaginya, Nak ya. Berapa dan berapa, Nak? Prima. 1 dan 5. Jadi 1 dan 5 hanya 2 saja pembaginya ya. Makanya makanya dia bilangan prima ya. Dia bilangan prima. Oke. Saya coba lagi 1. 8. 8 bilangan prima atau bukan? Berapa, Ustaz? Ada bisa jawab? Ya, tidak. Kenapa tidak, Nak? Karena Oke, Raka, tidak karena apa? Kaisar, tidak karena apa? Karena 8 itu faktornya ada? Tidak, Ustaz. Ada 3. Tidak, Ustaz. Tidak. Ya. 8 itu faktornya 1. Kenapa 1? Karena 1 dikali 8 hasilnya 8. Terus 8 itu faktornya 2 dan dengan 4. Kenapa bisa? Karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya, jadi faktornya 8 ada berapa, Nak? Ada 4. 1, 2, 4 dan 8. Jadi ada 4 ya. Maka dia bukan bilangan prima. 8. Oke, satu lagi, Nah. Bilangan 11. Bilangan 11 apakah bilangan prima atau bukan? 4. Bisa jawab? 2. 11. 4, bilangan prima atau bukan? 8. Ya, bilangan prima karena Prima. 11 hanya 2 faktornya atau 2 pembaginya, Nak ya. Yaitu angka 1 dengan angka 11. Bilangan 1 dengan bilangan 11 ya. Makanya 11 itu bilangan prima. Jadi sekali saya ulang, jadi yang bilangan prima itu, Nah, yang faktornya cuma 2 saja atau pembaginya cuma 2 saja, yaitu 1 dengan bilangan itu sendiri. Seperti itu ya. Bisa kita lanjut? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, coba dibaca salah satu di antara kalian membaca materinya. Saya mau Raka Ibnu Azril, coba dibaca, Nak. Muhammad Raka Ibnu Azril, kedengaran suaranya Ustadz? Bisa. Oke. Bisa. Kelihatan. Kalau begitu Emil sama dengan suaranya Emil. Emil, kelihatan Emil? Emil? Tidak kelihatannya. Oke, kalau begitu. Tidak kelihatan, Ustaz.
Kaisar saja, Kaisar yang baca, coba Kaisar, dibaca Kaisar. Coba dibaca nak. Ya. Oke. Ya Ustaz, Ya. syarat dikatakan bilangan prima tidak pernah berakhiran 0 Oke, dan seperti 5 itu nak ya. kecuali angka Jadi itu 5. kalau kalian mau tahu Jumlah semua yang digit syarat angka dikatakan tidak pernah bilangan kelipatan prima ya, 3. yang mana saja bilangan Angka prima. negatif Jadi itu ya. 0 dan Jadi bukanlah tidak pernah dan berakhiran 1 5. bukanlah bilangan Jadi kalau prima. Ustadz bilang 15, Faktor apakah pembaginya bilangan hanya prima? bilangan 1 15. dan bilangan Tidak, itu sendiri. karena berakhiran 5 nah ya, berakhiran 5. Jadi pasti bukan bilangan prima. Kalau Ustadz bilang 100, apakah bilangan prima? 100. Bukan bilangan Tidak. 5. Tidak. Karena dia punya akhiran 0. Ya, karena akhirannya 0 ya. Jadi semua akhiran 0 atau 5 itu bukan bilangan prima kecuali angka 5. Kalau bilangan prima. Kalau 12, apakah bilangan prima atau bukan? 12. Ya. Bukan bilangan Jadi prima. 12 bukan bilangan prima ya, karena bisa dibagi dengan dua faktor, lebih dari dua faktor ya. Lebih dari dua pembagi. Bisa juga kalian tentukan dengan cara menjumlahkan angkanya. Kan 12 terdiri dari dua angka, 1 dan 2. Jadi jumlahkan 1 tambah 2 dapat 3. Ya. Nah, sedangkan bilangan prima tidak pernah kelipatan 3. Semua bilangan prima tidak pernah kelipatan 3. Jadi 12 bukan bilangan prima karena jika dijumlahkan 1 tambah 2 hasilnya 3. Berarti dia bukan bilangan prima. 2. 35. 30 berapa? 39. 39 apakah bilangan prima atau bukan? Ya, apa alasannya nak? Jika dijumlahkan, oke betul ya, kelipatan 3 ya. Oke betul ya, jadi bukan bilangan prima. Oke. Selanjut ya. Bukan. Oke, sekarang Bukan. tadi kan bilangan prima, sekarang faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Jadi pembaginya bilangan yang termasuk bilangan prima. Contoh, berapakah faktor prima dari 6? Jadi kalau kalian disuruh cari faktor prima, nak, kalian cari dulu berapa perkalian berapa yang hasilnya 6. Perkalian berapa yang hasilnya 6. Maka bisa diketahui 6 itu perkaliannya 1 kali 6 dengan 2 kali. Oke. Berarti faktornya itu 1, 2, 3, dan 6. Jadi ada 4 faktornya nak ya. Nah, terus kalau kita tambahkan yang mana faktor primanya? Yang mana faktor primanya? Maka kalian cari yang bilangan prima. Antara 1, 2, 3, 6 yang mana bilangan prima? 2 kali 3. 1, 2, 3, 6. 3. Yang bilangan prima cuma 2 ya. Bilangan apa nak? 2. Yang prima cuma 2, 3, 6. 2 dan 3. 2 dan 3 yang bilangan prima ya. Sedangkan 1 dengan 6 bukan bilangan prima ya. Bukan bilangan prima. Jadi disimpulkan faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3.
Oke, saya coba tes ya. Kalian paham atau tidak? Coba tentukan faktor prima dari 8. 1, 2. Faktor prima dari 8. 2 dan 3. Oke, jadi kalian cari dulu berapa kali berapa yang hasilnya 8. Oke, berarti ada 4 faktornya toh? Ada 4 faktornya. 1, berapa lagi? 2, 4. Oke, dari keempat faktor itu yang mana bilangan prima? Hah? 4 bilangan prima? Bukan bilangan prima, yang mana bilangan prima nak? 1 kali 8 dan bilangan prima 2 tadi itu kali yang 4. hanya 2 faktornya, 1 dengan bilangan Yes. sendiri. 1, 2, Yang mana? Bilang 4, 8. faktornya itu nak, faktor primanya adalah 2. 4. Kenapa 2? Karena di antara faktornya 1, 2, 4, 8. Yang bilangan prima adalah 2. Jadi faktor primanya dari 8 adalah 2. Seperti itu nak ya. 8. 1 dan Oke, 8. saya lanjut. Coba kalian tentukan faktor prima dari 10. 2. 10. Faktor prima dari 10. Ya. Oke, 1 kali 10 dengan 2 kali 5. Anu sekarang enggak pelajarannya. Bahasa Inggris. Dia sama Ustadz Yusri di kelas 2. Gimana? Kelas 2 harus di lantai 2 di Yusri, kelas 2. Iya, di lantai 2. Di bawah. Iya. Tanya ke situ gimana kelas 2? Kali 10 dengan belum sampai setengah 2 kali 5. 9:45. Belum. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi faktornya 10 apa saja faktornya 10? Ya, berarti ada berapa faktornya nak? Ada 4. 1, 2, 5 dan 10 ya. Nah, jadi yang mana di situ bilangan prima? Antara 1, 2, 5 dan 10. Yang mana bilangan prima? 2 dan 1 kali 2 dan 5. Ya, 2 dan 5 nak ya. Itu merupakan bilangan prima. Jadi kalau kalian ditanya yang mana faktor primanya 10. Berarti kalian jawab 2 dan 5. Seperti itu nak ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Pengertian faktorisasi prima. 2 dan Kelihatan? 2 dan 5. Oke. Apa itu faktorisasi prima? Ya, oke. Perkalian faktor-faktor prima dari satu bilangan. Nah, contoh. Berapakah faktor prima? Faktorisasi prima dari 12. Maka bisa dijawab. Kalian cari dulu. Bisa menggunakan pohon faktor. Lihat ini yang garis warna biru. Kelihatan. Nah, itu garis warna biru namanya pohon faktor ya namanya. Namanya pohon faktor. Jadi caranya langkah pertamanya itu kalian bagi dengan bilangan genap ya, yaitu 2. Jadi selalu kalian bagi dengan 2 atau 3. 2 dengan 2 atau 3 ya untuk
permulaannya usahakan itu dulu kamu coba apakah bisa dibagi atau tidak. Jadi di sini Ya. 12 Siap. ya. Oh ya silakan. 12 dibagi 2 dapat berapa? 12 bagi 2 dapat 6. Terus 6 dibagi 2 dapat Ustaz, 3 ya. 3. Jadi kalau menggunakan pohon faktor kalian selalu gunakan bilangan prima ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, izin ke WC. 7 dan seterusnya ya. Tapi lebih sering dipakai itu 2 dengan 3 nah ya. 2, 3 dan 5 paling sering digunakan. Oke, maka didapatlah yang Ustadz lingkari itu namanya bilangan prima nah ya. 2 dengan 3. Jadi faktor primanya ada 3 ya, 2, 2 dan 3. Maka jika ditulis faktorisasinya ditulis 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Ya. Jika kita sederhanakan maka ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa 2-nya di pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 maka ditulis 2 pangkat 2. Kalau 2-nya ada 3, berapa ditulis? 2 pangkat 3. Seperti itu nah ya. Oke. Kita lanjut. Oke, jadi ini ya tips untuk menyelesaikan faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi yang pertama, setiap bilangan genap, contoh seperti 4, 6, 8, 10 dan seterusnya memiliki faktor pembagi 2. Jadi kalau dia genapnya selalu kamu bagi 2 dulu pertama. Dan diulangi terus sampai tidak bisa lagi dibagi 2. Seperti itu ya. Dan yang kedua untuk pengecekan bilangan ganjil, maka gunakan juga pembaginya bilangan ganjil. Yang mana itu bilangan prima yang ganjil seperti 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Kalau bilangannya ganjil pakai juga bilangan prima yang ganjil ya. Kalau dia genap maka pakai 2. Bilangan genap 2. Karena bilangan prima itu cuma satu saja bilangan genapnya, yaitu 2. 2 saja yang merupakan bilangan genap dari bilangan prima. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa menonton video. Videonya Ustadz share di Google Classroom. Nanti kalian bisa nonton di situ. Untuk kalian bisa lebih memahami lagi materi ini ya. Jadi videonya ada 2 nak ya. Ada video pertama, ada video kedua ya. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom. Di sub materi ya. Di bagian materi Ustadz share. Selanjutnya ini kesimpulan. Apa kesimpulan kita hari ini? Coba dibaca oleh ya, terus Iya, Ustaz. oke, Berapa terus bedanya? oke, seperti itu ya. Satu lagi faktorisasi. Faktor adalah suatu Oke, seperti itu ya. Jadi itu kesimpulan bilangan pelajaran asli kita yang pada hari membagi ini. bilangan lain yang menghasilkan Untuk bilangan asli.
Lebih Kelipatan jelasnya, suatu bilangan tugas dapat kalian, Ustadz diartikan sebagai coba share ya. hasil kali bilangan Saya coba buka tersebut tugasnya dengan supaya kalian bisa bilangan asli. lihat bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Faktorisasi Sudah prima kelihatan? adalah perkalian faktor-faktor prima Belum. dari suatu bilangan. Oke, tunggu ya lagi. Belum kelihatan, nak. Tunggu dulu ya, lagi loading ya. Oke, saya coba share screen lagi ya. Jadi tugasnya hanya 10 nomor saja, nak ya. Tugasnya hanya 10 nomor. Tugasnya pasti. Nanti lihat di Google Classroom ya. Belum. Ini soalnya ya. Belum. Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. Jadi ini ya tugasnya ke KPD lembar kerja peserta didik. Jadi soalnya ada 10 nomor. Nah, yang ini pertama ya. Sudah kelihatan, nak? Oke, coba lihat nomor 1. Agak buram. Mungkin pengaruh jaringan ya. Belum, Ustaz. Coba perhatikan nomor 1. Faktor dari 20. Belum. Faktor dari 20 berarti kalian Ada, Mister. cari perkalian yang hasilnya 20. Sudah. Sementara mungkin jaringannya, nak. Oke ya, peta 10. Berapa lagi? 1 kali 20. Masih ada? Agak buram, Ustaz. 4 kali 4 kali berapa? 4 kali 5. Jadi berapa semua faktornya 20, nak? Faktornya ada berapa 20? Enggak kentara, Ustaz. Ya, perkaliannya 3 ya. Kalau perkaliannya 3, 2 berarti kali 10. faktornya ada 6. 2 kali 10. Ya, kalau perkaliannya 3, berarti faktornya ada 6. Apa yang pertama? 1. 20. 1 dengan 20. Karena 1 kali 20 ya. Terus ya 4 dengan 5. Terus apa lagi 1, nak? Kali 5. 2 dengan ya, jadi berapa faktornya semua? Nah, seperti itu ya, betul. Betul, Kaisar ya, 100 untuk Kaisar ya. Kaisar jago sekali. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, Coba perhatikan nomor 4. Perhatikan nomor 4, nak. 1 Bilangan kelipatan 9 adalah 1 dengan 20. 4 adalah apa? 4 dengan 5. 18. 4 dengan 5. Berapa lagi? Sudah 18. 2 Berapa dengan lagi? 10. Tambah lagi 9. 6. 27. Berapa lagi? Ya, bisa dipahami, nak ya? Oke, betul ya. Nanti itu kamu jawab ya. Kamu jawab ya. Jadi nanti kalian jawab di buku tulis. Perhatian. Nanti jawab di buku tulis, terus kalian fotokan ya. 9. Difoto terus diupload di Google Classroom. Ya, iya, nah, langsung saja jawabannya. 24. Bisa juga kalian tulis caranya ya. 27. Karena ini ditulis di buku tulis, nah ya.
dikerjakan di buku tulis, 36. terus difoto 36. dan diupload di Google Classroom ya. 36. Oke, coba kalian perhatikan nomor 7 nah. Bilangan prima masuk. Coba kalian perhatikan nomor 7. Coba tuliskan bilangan prima antara 10 dan 20. Jadi kalian cari Siap. yang mana bilangan prima antara 10 langsung dan saja 20. Berapa jawabannya. pertama ada yang tahu? Ya 11. Berapa lagi? Selain 11. 17. Dua lagi. Siap. Ya, 13. Apa lagi satu terakhir? 12. 16 tidak masuk. Karena lebih banyak faktornya. Jadi kalian cari yang faktor cuma 2 saja, nak. Cari yang faktornya 2 saja. Bilangan 1 dengan bilangan itu sendiri. Jadi ada 11, ada 13, ada 17. Apa lagi satu? 19, 100. Ya, jadi ada 4 ya. 11, 13, 17 dan 19. Bisa dipahami, nak? Itu jawabannya, nak. Itu jawabannya. Jadi sudah bocor jawabannya ya. Jadi kalian tinggal tulis saja. 19. Oke, satu lagi. 19. Ya. Nomor 9, perhatikan nomor 9. Nomor 9. Identifikasilah faktor prima dari 60. Jadi kalian cari perkalian yang hasilnya 60 ya. Ada 19. Cari perkalian yang hasilnya 60. Boleh juga. Ya, 5 kali 12. 6 kali 10. Berapa lagi? 11. 15 kali 4. 15 kali 4. Berapa lagi? 30 kali 2. 30 kali 2. 3 kali 20. Oke. Jadi kalau kalian sudah kalian dapat perkaliannya, betul ya? Kalau sudah dapat perkaliannya, nak, kalian cari yang mana perkaliannya di situ yang bilangan prima. Yang mana yang bilangan prima itu 5 kali 12. ya? 5 kali 12. Untuk nomor 10, 1 kali 60. 10 kalian bikin pohon faktor ya. Nomor 10 kalian bikin pohon faktornya ya. Seperti tadi yang kita pelajari ya, pohon faktor. 1 kali 60. 30. Ya. 10 kali 60. Oke. 10 kali Dulu ya 6. untuk hari ini. 10 kali 6. Untuk hari ini perjalanan kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Kasih ya. Oke. Jadi dikerjakan di buku tulis LKPD-nya. Tugasnya ya. Terus kalian foto dan diupload di mana? Diupload di Google Classroom ya. Terus videonya bisa kalian nonton di materi ya. Jadi di materi kalian nonton videonya. Terus LKPD-nya kalian kerjakan di sub tugas. Ya ada di tugas ya, kalian bisa lihat. Oke. Kalau begitu saya minta di antara kalian pimpin doa. Mungkin Airani bisa pimpin doa, Airani. Tidak ada, silakan. Ustaz dikerjakan buku tulis di buku tulis. Airani. Coba pimpin doa Airani, pimpin doa nak. Oke, kalau begitu Kaisar pada Kaisar. Oke. Kaisar pimpin doa Kaisar. Ya silakan Kaisar. Diangkat kepalanya gitu. Baca. Subhanallahumma wa bihamdika
Allah ilaha illa anta astaghfiruka. Iya, Ustaz. Oke. Insya Allah materi berikutnya kita akan mempelajari faktor persekutuan dengan kelipatan pertuan. Itu materi kita akan depannya. Oke, kita membaca Posisi hamdalah. berdoa, Alhamdulillah. tangannya diangkat kepala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ai. Apa? Kenapa kamu itu? Ya sudah. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Go.